Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvita Yulianti sebagai CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Lintaubo. Pada video kali ini, saya akan membagikan video kami berbagi budaya positif dengan teman sejawat di SMA Negeri 2 Lintaubo pada tanggal 26 Januari 2022. Pada hari tersebut, sekolah kami mengadakan pelatihan pembuatan media bahan ajar berbasis teknologi 3D dan virtual reality. Sebelum pelatihan dimulai, kami meminta kesempatan untuk bisa berbagi hal baik ini kepada teman-teman sejawat. Alhamdulillah, kepala sekolah kami mengizinkan dan dihadiri oleh lebih dari 45 orang guru. Karena ada 2 CGP Angkatan 4 di SMA kami, kegiatan berbagi budaya positif ini kami bagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Ibu Nina Kemalananda SSI, dan sesi kedua disampaikan oleh saya sendiri. Berikut videonya. Jadi sebenarnya apa itu disiplin? Kan kita selalu ingin siswa kita disiplin. Bahkan di sekolah kita ada yang namanya tim disiplin. Sekarang siapakah yang bisa mendisiplinkan murid kita? Apakah kita, kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Ya, nah pertanyaannya kemudian mengapa? Sekarang kita cerita dulu makna disiplin itu apa. Ya. Nah ini adalah makna disiplin kebanyakan yang mungkin selama ini kita juga beranggapan disiplin itu ya ini gitu kan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, kalau mereka tidak disiplin, otomatis mereka harus dihukum. Padahal hal ini sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya hukuman itu betul-betul alternatif yang terakhir. Dan kalau masih ada jalan lain, kita tidak perlu menghukum. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi kapan kita bisa memerdekakan murid itu? Kalau mereka sudah disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin yang diperolehnya dari motivasi internal. Artinya disiplin itu yang memang datang dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, tetapi jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memang memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, apa yang disebut dengan motivasi eksternal. Jadi bagaimanapun juga untuk mendisiplinkan siswa itu memang kita dibutuhkan, ya kita dibutuhkan dulu agar nanti motivasi tersebut datang dari diri mereka. Sedangkan menurut Diane Gosen, saya tidak bisa membacanya ya. Kalau tulisan di sini adalah Diane Gosen, ya. Katanya disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita pernah melakukannya, tapi kita tidak menyadarinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi ini sudah masuk nanti restitusi. Nanti ada bahan kita di restitusi yang terakhir. Jadi mengembalikan permasalahan itu kepada siswa akan marah dan dendam kepada kita. Kemudian apabila ada siswa yang agresif, dan tentu dia akan menyerang langsung. Ada yang oto yang dikempesan bannya, ya kan? Ada pada kasus tertentu langsung gurunya yang ditinju, segala macam. Mereka merasa gagal, mereka merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Pada tingkat tertentu dia akan menjadi depresi. Jadi kita
coba untuk mulai mengurangi posisi yang kedua ini. Kemudian sebagai posisi teman, siswa akan senang dengan kita. Siswa itu akan memfavorit kita dan kita sebagai gurunya. Kalau kita sudah berada pada posisi pemantau ini. Menjadi marah, guru tidak perlu menunjukkan emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah. Posisi yang terakhir tidak pas gitu. Di situ posisi kita sebagai orang dewasa yang harus mengarahkan mereka, tapi bukan mengontrol. Nah, sebagai guru, posisi kontrol mana yang sering kita terapkan? 1, 2, 3. Tidak perlu dijawab karena sudah ada jawabannya di dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Lepas ini, karena ini hal yang baru bagi kita. Kami sudah cobakan kepada 2 siswa sebelumnya, dan Anda juga sudah cobakan kepada 2 siswa. Memang harus kita pelajari secara lebih mendalam. Karena ini tidak mudah. Tidak mudah kita membuat mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan harga dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kritikan yang benar. Salah satu poin yang saya catat dalam sosialisasi yang dilakukan Bu Delvita Yulianti adalah bagaimana seharusnya sikap seorang guru dalam merespon kesalahan yang dilakukan murid. Selama ini, kebanyakan kesalahan-kesalahan murid direspon dengan hukuman, ancaman, dan membuat murid merasa bersalah. Ternyata, untuk menciptakan budaya positif, semua tindakan tersebut tidak tepat. Banyak cara lain yang lebih baik agar murid dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dan selanjutnya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Mengubah sebuah kebiasaan pasti sangat sulit, tetapi pasti kebiasaan tersebut dapat diubah secara perlahan. Terima kasih Bu Delvita Yulianti untuk sharing ilmunya, dan ditunggu sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Milda SPD, rekan kerja dari Bu Delvita Yulianti SPD, yang beberapa waktu lalu menyampaikan pengimbasan tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun kesimpulan yang saya ambil, budaya positif dimulai dari diri kita sendiri, menggunakan bahasa yang positif, menghindari bahasa larangan, memulai hal-hal kecil seperti mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih dan maaf pada situasi yang semestinya. Terima kasih Bu Del, ditunggu sharing ilmu bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.